Hikmah yang ke-108, benar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'ata'illah Sakandari, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa barakati wa karamati wa sirrihi fid dharaini amin. Subhana man satara sirral hususiyati bidhuhuril bashariyati wa dhahara bi'azamatir rububiyyati bi idharil ubudiyyat. Subhana maha suci. Siapa Allah? Siapa Allah? Siapa man orang? Subhana maha suci siapa man orang? Tatara yang menutup sirrul khususiyati, pada rahasia kekhususan yang diberikan Allah kepada makhluk. Bidhuhuril basyariyati, dengan nampaknya sifat-sifat basyariah. Wa dhahara bi'azamatir rububiyyati. Wa dhahara, dan menampakkan siapa man satara, Allah maksudnya. Bi'azamatir rububiyyati, dengan keagungan rububiyahnya. Fi idharil ubudiyyati. Fi idharil ubudiyyati. Nggak tahu itu apa. Fi idharil ubudiyati. Ada surat ubudiyati. Ya, bi ubudiyati. Di kamu ubudiyati atau ubudati? Di saya kok begini, ubudiyati. Ubudiyah, Abi. Ya, ubudiyati ya. Ini ada, ya gini, kalau cetakan itu memang pentingnya kalau kita tahu banyak cetakan, karena kadang-kadang ada kesalahan tulis ya. Subhana maha suci Allah yang menutupi rahasia kekhususan yang diberikan Allah kepada seseorang dengan nampak secara lahiriah ciri-ciri basyariahnya. Kadang-kadang orang itu sebenarnya adalah kekasih Allah, tapi oleh Allah ditutupi semua karomah-karomahnya, kekhususiahannya itu dengan sifat-sifat basyariah, sehingga orang nggak tahu kalau yang di depannya itu sebenarnya adalah walinya Allah. Kenapa? Karena khususiahnya ditutupi oleh Allah dengan basyariahnya, sehingga dia tampak seperti orang biasa. Ya. Orang awam melihatnya ya orang biasa, dia makan juga kok, ya. Dia kalau guyonan ya sampai lucu-lucu juga kok, gitu loh ya. Dia juga kalau makan juga sama dengan kita makan, ya. Dia minum ya minum. Kadang dia juga bertamasya ya bertamasya. Hal-hal yang sifatnya basyariah itu menutupi khususiyah yang dimiliki. Jadi kadang-kadang Allah menutupi khususiyah yang diperoleh oleh seseorang dengan sifat basyariah. Sehingga kita tidak tahu kalau ternyata orang itu adalah orang istimewanya Allah. Wa dhahara bi'azamatir rububiyyah. Dan Allah menampakkan keagungan rububiyahnya Allah, ada uluhiyah, ada rububiyah. Rububiyah, kemahaagungan Allah sebagai sang Tuhan maha pengatur. Robba itu artinya mendidik, mengatur, mengelola, memimpin. Karena itu dari kata robba itulah jadi tarbiyah. Tarbiyah. Allah memiliki keagungan rububiyah di dalam mengelola alam semesta ini, mulai dari mencipta, mengatur, sampai memeliharanya. Keagungan rububiyah Allah itu akan nampak fi idharil ubudiyah, akan nampak di dalam zahirnya ubudiyah.
Kalau orang itu ubudiyahnya sangat bagus, maka Allah akan buka hijab sehingga batinnya akan mengetahui keagungan rububiyah. Allah menyembunyikan rububiyah itu di dalam ubudiyah, Allah menyembunyikan khususiyah itu di dalam basyariah. Allah menyembunyikan kekhosannya para waliullah itu di dalam sifat-sifat seperti makhluk biasa. Tapi Allah menyembunyikan keagungan rububiyah Allah di dalam ibadah yang tulus. Kalau orang itu ibadahnya tulus, maka hijab bisa diangkat sehingga mata batin orang itu bisa mengetahui rububiyah Allah. Begitu. Ay tanazzahu amma la yaliqu. Ay tanazzahu amma la, enak diyaliqu, sama sekali tidak ada. Ay tanazzahu amma la yaliqu bihi maulana al-hakimu alladzi satara bihikmatihi sirral khususiyati. Ay maksudnya yakni tanazzahu membersihkan siapa Allah, membersihkan amma dari apa-apa la yaliqa yang tidak pantas bihi bagi Allah, bihi dari ini sudah khusus ya. Ya Gusti Allah ya. Allah membersihkan bihi dengan ma. Siapa maulana la yaliqa yang tidak pantas. Aitanazahu membersihkan siapa maulana al-hakimu ya ada di situ ya. Fa'ilnya ada di Maulana Al-Hakim. Ya. Tuan kami Al-Hakimu yang maha bijaksana maksudnya Allah. Amma la yaliqa dari apa-apa yang tidak pantas bihi terhadap Allah. Ya. Alladzi yang satara menutupi siapa Allah bihikmatihi dengan kebijaksanaannya Allah. Menutupi sirral khususiyati pada rahasia kekhususan yang diberikan Allah kepada makhluk. Aisirron wa al-khususiyah, maksudnya adalah sirron, sir atau rahasia ketuhanan, wa al-khususiyatu. Dia itu, sir itu adalah khususiyah. Kekhususan allati yang khossah, mengkhususkan siapa Allah, biha dengan khususiyah, auliya'ahu kepada para walinya Allah, minal ma'arifi dari kemakrifatan wal asrari dan rahasia-rahasia, biduhuril basyariyati dengan nampaknya basyariyahnya Allah. Allah menutupi sirnya Allah yang diberikan kepada para auliya'nya seperti kemakrifatan, seperti asror-asror itu di dalam nampaknya basyariah. Nampaknya basyariah. Ai al-ahwal, yang dimaksud dengan basyariah itu adalah ahwal. Allati ta'arrada lil basyari, yang diserahkan oleh Allah kepada manusia. Faqad yakunu, maka benar-benar ada siapa ba'dul awliya'i, sebagian para wali, khawasan, wali-wali yang khusus, ya, wali-wali yang khawas. Masalan contohnya liyastaru khususiyatahu, menutup siapa Allah khususiyatahu kepada kekhususan para wali itu, kekhususan Allah ya, yang diberikan pada para wali maksudnya. Bihadi sifati, dengan sifat allati yang yata'ataha, yang memberikan siapa Allah kepada khususiyah itu. Kadang Allah memang
memberikan kekhususan yang diberikan pada wali-wali khusus, dan karena itu dia dinamai khawas, ya, karena memang dia ahli khususnya Allah dengan sifat-sifat yang diberikan Allah, ya, sehingga tersembunyi dengan basyariahnya. Fala ya'rifu maka tidak mengetahui hu kepada wali, ya, pada wali mana tadi, ya. Kalau mau dibaca wali boleh, tetapi agak repot nyarinya ya. Kalau mau rujuknya yang benar ya sirrul khususiyah, ya hu-nya itu. Fala ya'rifu maka tidak mengetahui hu sirrul kepada sirrul khususiyah siapa kathirun minan nasi, kebanyakan manusia. Walaula hadza, dan jika tidak hadza ini asad penutup, walaula hadza sat lakana maka ada apa sirrullahi, rahasia-rahasia Allah, mubtadzilan ada iku mubtadzilan menjadi hina, ya, ghaira masunin yang tidak akan terjaga. Kenapa Allah menutup sirrullahnya itu dengan basyariahnya? Karena kalau sirrullah itu tidak ditutup dengan basyariah, bisa jadi orang akan merendahkan sirrullah itu. Nah, sehingga sirrullah itu sengaja ditutup oleh Allah di hadapan kebanyakan manusia. Waqad qalu, waqad dan benar-benar qalu telah mengatakan, ya, siapa orang-orang khawas, ya. La budda lisyamsi minas sahabi. La budda lisyamsi min sahabin. Walil husana'i min niqabin. Tidak bisa ndak cahaya matahari itu, la buddha tidak bisa tidak, lisyamsi bagi matahari, maksudnya cahaya matahari, min sahabin dari mendung, walil husna'i dan bagi wanita yang berwajah cantik, min niqabin dari niqab. Jadi metafor yang diberikan oleh para sufi ketika menggambarkan sirrullah yang membutuhkan penutup basyariah, itu diibaratkan seperti cahaya matahari yang tidak bisa tidak membutuhkan awan untuk menutupi cahaya matahari itu, atau seperti wanita yang sangat cantik wajahnya yang tidak bisa tidak memang harus membutuhkan niqab. Dulu Sayyidah Aisyah itu awalnya tidak pakai niqab. Cuma kecantikannya itu membuat para sahabat terganggu. Ya. Sehingga Sayyidah Aisyah itu dilaporkan ke Rasulullah oleh para sahabat, dimohon agar menggunakan niqab karena sakit. Jadi orang yang niqab itu sebenarnya yang cantik aja. Walil husna min niqabin, ya, sebagai yang cantik itu seharusnya membutuhkan niqab. Wa qauluhu, ini urusan niqab nanti kalau kita baca di berbagai kajian, ya. Memang ulama apa itu Imam Syafi'i menganjurkan niqab sebenarnya, ya. Cuma Imam Hanafi yang mengatakan tidak perlu niqab perempuan. Karena itu jangan kaget kalau misalnya ada kelompok-kelompok Syafi'iyah menggunakan niqab. Nah, kenapa? Karena sebagian ulama Syafi'iyah itu menghendaki aurat perempuan itu hanya telapak tangan dan telapak tangan saja, ya, karena akhirnya ditutup niqab. Tetapi mayoritas ulama itu menyatakan bahwa niqab itu adat, ya, bukan bagian dari syariat. Ya, karena itu di UIN juga itu lebih condong untuk memaknai niqab itu sebagai adat bangsa Arab saja, sehingga tidak
tidak mengharuskan, bahkan untuk kepentingan-kepentingan kemaslahatan itu tidak pakai niqab lebih maslahat kadang-kadang. Kenapa? Karena pernah ada kejadian itu, laki-laki masuk ke asrama putri tapi menggunakan niqab. Itu susah ngelacaknya, gitu ya. Susah ngelacaknya. Jadi kalau dia pakai mukena terus pakai niqab itu susah ngelacaknya. Dan yang saya pernah ketemu dengan orang yang waktu mahasiswanya dia masuk asrama putri pakai niqab. Dia sendiri cerita, tidak ketahuan katanya. Sehingga dia bisa keluar masuk dengan pakai niqab itu. Jadi kalau disalah gunakan ya begitu ya. Atau kalau lomba itu kita repot. Lomba baca kitab, lomba apa terus pakai niqab. Lah itu kita nggak tahu ini orangnya bener atau bukan, kelihatan matanya doang kan susah gitu loh ya. Sehingga memang untuk kepentingan tertentu kadang-kadang memang niqab itu penting. Kalau orang mau belajar makhorijul huruf apa, ya. Tapi itu termasuk wilayah khilafiyah. Kita tidak membahas hukumnya, tetapi dalam metafor sering dikatakan bahwa matahari itu butuh awan, sedangkan kecantikan itu membutuhkan niqab. Seperti itulah sirrullah membutuhkan penutup basyariah, gitu ya. Sirrul khususiyatillah membutuhkan sirrul khususiyatillah itu membutuhkan basyariah, ausafil basyariah. Wa qauluhu, adapun pernyataan Syekh Mu'taillah. Wa dhahara, dan menampakkan siapa Allah, bi'azamatir rububiyati, dengan keagungan rububiyah, ai bi rububiyatihi al-azimati, yakni dengan rububiyahnya Allah al-azimati yang agung, fi idharil ubudiyatihi, di dalam nampaknya ubudiyah seseorang. Yakni fi idhari atharil ubudiyati, yakni di dalam nampaknya asar ubudiyah ala ibadihi, pada hambanya Allah. Wahia, yakni yang dimaksud tadi ubudiyah apa? Ubudiyah tadi al-ahwal allati tatra'u alaihim. Ahwal allati, yang tatra'u muncul. Apa al-ahwal? Alaihim, atas ibad. Allah menampakkan asarul ubudiyah itu kepada ahwal yang senantiasa muncul pada hamba Allah yang terus istiqomah ibadah. Fataqtadiyah iftiqarahum ila rabbihim, maka ahwal itu akan menunjukkan kepada kebutuhan mereka kepada Tuhan mereka, Allah. Ya. Ya. Fabi ajzika, dan dengan kelemahanmu, tatahaqqaqa qudrata maulaka, dengan kelemahanmu, ya, dengan kelemahanmu, maka kelemahanmu itu akan sangat membutuhkan kudrahnya Tuhanmu, Allah. Kelemahanmu itu mengharuskan kamu membutuhkan kudrahnya Allah, kekuasaannya Allah. Wa bifaqrika tatahaqqaqa ghinahu, dengan kefakiranmu maka akan menjadi benarlah, ya, akan menjadi sangat membutuhkan. Ya. Apa kefakiranmu itu? Ghinahu, kepada kayanya Allah. Kalau kamu benar-benar fakir, dengan kefakiranmu itulah kamu akan sangat membutuhkan kekayaannya Allah. Dengan benar-benar lemahmu itulah kamu akan mengerti, akan sangat membutuhkan kuasanya Allah.
Maksudnya gimana sih? Gini, kamu kalau masih merasa kuat, kamu tidak akan bisa mengerti amat sangat butuhnya kuasa Allah. Kamu kalau sakit, yang pertama kamu pikir pasti adalah obat-obat yang kamu bisa andalkan untuk sembuh. Ya, Eh, kalau ternyata obat tersebut tidak bisa sembuh, pasti kamu berpikir yang bisa membantu untuk sembuh. Ini dokter misalnya, ya. Atau kamu ke puskesmas. Kalau puskesmas, dokter puskesmas tidak bisa menyembuhkan, baru kamu berpikir kepada dokter spesialis. Dokter spesialis tidak bisa menyembuhkan, kamu baru mikir ke spesialis yang berada di rumah sakit yang besar. Kalau dokter spesialis di rumah sakit besar nggak bisa juga, kamu akan berpikir dokter terbaik di satu negara itu. Kalau itu nggak bisa juga, kamu bisa, kalau uangmu banyak, kamu pasti akan berpikir ke dokter yang terbaik di dunia ini. Kalau nggak bisa juga, baru kamu berpikir minta pertolongan Allah. Nah itu loh yang dimaksud. Ya, kalau kamu belum sampai pada titik kelemahan yang paling mendasar, kamu tidak akan pernah merasakan benarnya memohon kuasa Allah. Ya, kamu akan sangat membutuhkan kuasa Allah kalau kamu pernah berada dalam keadaan paling lemah, selemah-lemahnya keadaanmu. Karena itu fabi ajzika tatahaqqaqa qudrata maulaka. Ya, kalau dengan kelemahanmu yang sangat lemah itulah menjadi benar, menjadi sangat membutuhkan kamu akan kudrat Allah. Dengan kefakiranmu itulah akan menjadi benar atau menjadi benar kamu dalam membutuhkan ghinahu kayanya Allah. Wa bidzullika tatahaqqaqa izzahu, dan dengan kehinaanmu maka menjadi benarlah keberhakanmu atas keagungan Allah. Wa hakadza fa'adhamat wahakada, maka demikian juga fa'adhamatur rububiyati innama dhaharat lil ibadi min wara'i hijabil ubudiyah. Maka demikianlah, ya, keagungan rububiyah hanya akan nampak, ya, apa azamah rububiyah itu, keagungan rububiyah itu hanya akan nampak lil ibadi, kepada hamba-hamba, miwara hijabil ubudiyah, dari balik hijab penghambaan, pengabdian kepada Allah. Kamu tidak akan pernah tahu agungnya rububiyah Allah kecuali kalau kamu ibadah secara setulus-tulusnya, dan dengan ibadah itu kemudian sampai terbuka hijab, terangkat hijab, sehingga kamu kemudian bisa menyaksikan mata batinmu kepada keagungan rububiyahnya Allah. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah Sakandari, bahwa wa dhahara bi'adamatir rububiyyati fi idharil ubudiyah. Allah bakal menampakkan keagungan rububiyah itu di dalam izharnya, jelasnya, nampaknya pengabdian seseorang, ubudiyah seseorang kepada Allah. Itu kan? Allah menyembunyikan rahasia sirrullah di dalam sifat-sifat basyariah seseorang, sehingga kadang-kadang saking hebatnya Allah menyembunyikan sampai orang nggak tahu, ya, kalau ternyata yang selama ini bersama dia itu adalah kekasih Allah. Ya. Orang itu sampai ada murid nggak tahu kalau gurunya wali, itu ada. Ada bahkan orang nggak tahu kalau bapaknya itu wali, itu nggak ada. Ada orang yang nggak tahu kalau istrinya wali, ya nggak ada. Ada orang yang nggak tahu kalau suaminya itu wali, itu ada. Kenapa? Saking Allah bagusnya nutup basyariah, sehingga orang nggak tahu kalau ternyata eh, orang yang ada di hadapannya memiliki sirrullah yang disembunyikan di dalam basyariah tersebut.
bagaimana itu bisa ketahuan, bagaimana orang bisa sampai kepada keagungan rububiyah Allah itu harus dengan ubudiyah yang mukhlis, ibadah yang mukhlis, yang ikhlas, sehingga kemudian terangkat hijabnya Allah. Itu ya dari makalah 108 dari Syekh Na'athaillah Sakandari.